Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Tanziri dari kelas TM 21E. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sifat dan karakteristik sensor transducer. Pertama, transducer. Jadi transducer itu adalah alat untuk mengubah suatu energi ke energi lain. Nah, transducer ini bila digerakkan oleh suatu energi dalam bentuk sistem transmisi, transducer akan menyalurkan energi dalam bentuk yang sama ataupun dalam bentuk yang berbeda ke sistem transmisi selanjutnya. Kemudian, bagian daripada masukan transducer ini biasa disebut dengan sensor. Karena sensor ini berfungsi sebagai alat pengindra kuantitas fisik dan diubah oleh transducer ke dalam bentuk energi yang lainnya. Nah, kemudian yang membedakan transducer dan sensor ini ialah kalau transducer yaitu alat yang mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain yang berguna tentunya. Dan yang kedua, sensor sebagai alat pendeteksi energi dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian berdasarkan penggunaannya terdapat beberapa sensor seperti sensor akselerometer, yaitu sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan dan percepatan. Yang kedua, sensor ultrasonik, yaitu sensor yang mengukur jarak dan kecepatan benda. Ada yang ketiga yaitu sensor suhu, yaitu sensor yang merespon perubahan suhu di sekitar sensor. Yang keempat ada sensor cahaya, yaitu sensor untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Kemudian ada sensor suara yang digunakan untuk merasakan tingkatan suara atau kekerasan suara, dan adapun sensor tekanan yaitu untuk mengukur jumlah tekanan pada sensor. Adapun sifat sensor dibagi menjadi dua, yaitu satu sifat aktif dan kedua sifat pasif. Sensor dikatakan aktif karena sensor tersebut memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi besaran yang bukan listrik ke besaran listrik. Nah, salah satu contohnya seperti pada termokapel, yang dimana prinsip kerjanya yaitu pembangkitan gaya gerak listrik pada titik sambung dua logam yang berbeda karena dipanasi. Nah, kemudian RTD atau termometer tahanan, yang dimana prinsip kerjanya yaitu perubahan nilai tahanan kawat akibat perubahan temperatur. Lalu sensor dikatakan pasif karena tidak memerlukan bantuan dari sumber energi lain untuk mengkonversi alat fisik atau kimia ke besaran listrik. Nah, salah satu contohnya seperti potensiometer, yang dimana prinsip kerjanya itu perubahan nilai tahanan karena posisi kontak bergeser, dan biasa digunakan pada alat tekanan pergeseran atau posisi. Nah, kemudian berdasarkan pengubah energinya, sensor transducer ini dibagi menjadi dua, yaitu sensor transducer pembangkit sendiri dan transducer power eksternal. Transducer pembangkit sendiri yaitu transducer yang memerlukan satu sumber saja, yang memerlukan satu sumber energi saja, contohnya seperti pada termokapel tadi. Kemudian transducer power eksternal yaitu transducer yang membutuhkan sumber energi dari luar, contohnya seperti RTD atau termometer tahanan, kemudian strain gauge dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya dengan
yang disebut dengan sistem I/O atau sistem input output pada transducer. Contohnya seperti sensor suhu dan mikrofon, di mana input device pada suhu ini seperti thermocouple, kemudian dilanjutkan ke controller atau sistem, kemudian jadi output device-nya seperti kipas dan pemanas. Lalu input device pada mikrofon. Nah, input device pada mikrofon kemudian dilanjutkan juga ke sistem kontrol, kemudian menghasilkan output device seperti loudspeaker. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat dan karakteristik sensor transducer. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.